warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalaka lamtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar, amma ba'd. Yang saya cintai dan banggakan, barangkali sekjen dari Forza Fans of Roma and Sonata, Saudara Waidino, kemudian juga Ketua DPW Forza Zainal, kemudian Panglima Pamfata, juga Panglima Perisai Idaman, Saudara Ismail. Di sini saya lihat ada Fauzan, kemudian ada Waketum Idaman bidang kemaritiman, Saudara Dr. Rudi Pontoh, dan Ustadz Darmin, dan segenap fans of Roma and Sonata yang saya banggakan. Forza, Forza, Idaman, Islam. Tentunya tidak ketinggalan anaknya istri saya, emaknya Forza, Debbie Keramasari, yang didampingi oleh bidadari Forza. Insyaallah kalau niat Anda di Forza dalam rangka amar ma'ruf wa nahi munkar, nanti di surganya Allah lebih cantik dari bintang-bintang film Hollywood. Yang laki-laki lebih tampan dari bintang-bintang film Hollywood. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, oh Haja Gayo, yang punya Gayo Aceh, Bu Neni ini anggota dari Dewan Kota di DPP Idaman. Beliau sebagai Ketua Bidang Peranan Wanita, karena beliau yang paling cantik di sini. Banyak tawonnya Bu Neni. Baiklah, trending topik dewasa ini di Indonesia bahkan di dunia internasional adalah masalah penistaan agama. Islam sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang rahmah lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau aku utus ya Muhammad kecuali untuk rahmah bagi sekalian alam. Di sini tujuannya pertama adalah, maksudnya yang mengikuti ajaran Nabi, ajaran Islam, dia akan mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Ranu udah tahu tuh Ranu. Soalnya ente nggak ada sebut tadi. Yang kedua, rahmah lil alamin adalah
bahwa Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberi kedamaian, keamanan, kenyamanan, ketentraman untuk siapa saja makhluk Allah di dunia. Entah malaikat, jin, manusia, hewan, tanaman. Ini salah satu makna daripada rahmah lil alamin. Dalam konteks sosiologi kemasyarakatan, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai bangsa apapun, budayanya apapun, agamanya apapun. Sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan wanita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, dari bangsa-bangsa aku jadikan bersuku-suku, lita'aruf, untuk saling mengenal. Lita'aruf ini, ta'aruf itu bukan hanya kenal, tapi untuk berinteraksi sosial, untuk mengadakan hubungan-hubungan yang positif, konstruktif dengan berbagai macam bangsa, apapun warna kulit, budaya dan agamanya. Namun digarisbawahi oleh Allah SWT, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah tergantung takwamu, bukan dari bangsa apa kamu datang, bukan warna kulitmu seperti apa kamu mulia di sisi Allah, tapi dari ketakwaanmu. Di sini Allah tekankan bahwa kita diwajibkan bergaul dengan seluruh bangsa, seluruh agama, dengan tidak menghakimi mereka. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisiku hanya karena takwamu, bukan dari jabatanmu, bukan dari mana asalmu. Nah, begitulah Islam mengajarkan kita untuk bersosialisasi dengan bangsa apapun, agama apapun. Namun ada dua hal yang dilarang oleh Allah berhubungan dengan mereka. Pertama, masalah kawin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, cowok-cowok muslim, jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik kecuali kalau mereka sudah beriman. Ini catat nih, sudah beriman, bukan sudah Islam. Hatta yu'min, sampai mereka beriman, bukan hatta yuslim, bukan sampai mereka menjadi Islam. Tahu bedanya Islam sama iman? Ada dulu sejarah yang diabadikan Allah SWT dalam Al-Qur'an Karim. Qalatil a'rabu amanna. Dulu Arab pegunungan datang menghadap Rasulullah. Dengan bangga mereka mengatakan, amanna ya Nabi, kami telah beriman. Namun sebelum Rasulullah SAW bereaksi, berkomentar, Allah tegur beliau, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Bilang ya Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Ini bedanya orang Islam dan orang beriman. Kalau orang Islam menyebut dua kali syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, cadel-cadel dikit Islam. Tapi iman itu apa? Innamal mu'minun ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika mu'minuna al-haqqa. Ulaika alladzina mu'minuna al-haqqa. Itulah orang-orang beriman sebenarnya. Apabila diingatkan nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dan dia selalu menyandarkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal kepada Allah. Dan selalu menegakkan sholat. Dan selalu suka berinfak fisabilillah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, akan mendapat ampunan di sisi Allah, dan akan mendapat rizki yang luar biasa dari Allah, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gua minum dulu boleh nggak? Panglima, tolong Panglima. Beliau sering mendampingi saya kalau tablik. Minggir semua orang kalau ini. Dipiak-piak aja. Pernah satu saat sepatunya bersobek-sobek, bajunya sobek, sepatunya sobek. Gimana ya? Di Semarang. Orang ada berapa ya? 50.000 lebih dikit. Nah itu beda iman sama Islam. Makanya Allah bilang la tankihul musyrikati hatta yu'min. Perhatikan, jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik kecuali kalau mereka sudah beriman. Lihat dulu sholatnya, suruh 5 waktu sholat 40 hari, puasa dulu bulan Ramadan, pergi haji dulu kalau punya duit, dan sebagainya. Terus wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wanita-wanita beriman lebih baik kamu nikahi walaupun kurang-kurang cakep dikit dah, walaupun doer-doer dikit, ketimbang orang-orang kafir walau a'jabatkum, walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Nah terus Allah berpesan kepada orang-orang yang punya anak gadis, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak-anak gadismu kepada orang musyrik kecuali kalau dia sudah beriman. Kayak tadi itu sudah melaksanakan syariat. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang yang beriman, walau dia tukang bakso yang gajinya 10.000 lebihannya, kagak cakep tapi beriman, kawinin sama dia, ketimbang ame orang kafir walaupun kekayaan dan ketampanannya menakjubkan kamu. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka akan membawa kamu ke neraka. Banyak kasus-kasus seperti ini. Orang kafir pura-pura masuk Islam. Gua pernah ketipu soalnya. Saya pernah ketipu. Ada keponakan saya dicintai oleh seorang kafir. Bang Haji, saya cinta sama ponakan Bang Haji. Saya nggak perhatikan ini ayat. Saya pikir masuk Islam dulu baru boleh. Makanya saya tegaskan tadi. Bukan hatta yuslim tapi hatta yu'min. Saya bilang, lu masuk Islam dulu. Siap Bang Haji. Segi begitu lu masuk Islam gua kami ini. Dia nyambut di situ. Bagaimana mau Islam Bang Haji? 2 kalimat syahadat dia sebut. Oke, lu di Islam. Padahal Al-Quran tadi hatta yu'minu. Di sini saya kepleset gitu, nggak melihat ini. Gue pikir udah Islam clear. Kawin dah ceritanya.
Saya punya anak satu saat saya mampir ke rumahnya. Kebetulan di ruang tengah tuh ada meja kerja dia. Ya, saya buka-buka leci. Saya lihat ada Injil. Quran nggak ada. Saya panggil keponakan saya. Sini. Ini dia masih baca Injil. Iya tuh, Wak. Wak dan Mang sih manggilnya. Wak. Iya, Wak. Dia baca-baca Injil tuh, ceramah-ceramah di gereja. Oh begitu. Iya dia. Saya juga sering diganggu waktu bulan puasa. Begitu mau dikit lagi buka, diganggu. Lo dari sini nih cuy. Sholat diganggu. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mau ngajak kamu ke neraka. Nanti begitu udah goyang iman kita rusak, banyak yang meninggal. Kasus seperti ini kan. Maka saya bilang saat itu juga, kamu mau pilih Allah dan Uwa atau pilih laki? Kalau kamu pilih Allah dan Uwa, sekarang juga angkat koper keluar dari rumah ini. Tapi kalau kamu mau pilih suamimu, saat ini juga putus hubungan sebagai kemonakan. Dia jawab apa? Saya ikut Allah, ikut Uwa, berangkat tuh. Begitu dia berangkat, kelompokkan nih lakinya nih, 3 malam nggak usah tidur, minum bir. 3 malam minum bir, botol-botol. Malam keempat maiti, meninggal dia. Malam keempat, ya, alhamdulillah. Sebab dia punya anak. Kalau dia masih hidup bahaya juga nah itu kasus. Maka Allah bilang, kenapa nggak boleh? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mau ngajak kamu ke neraka. Saya sudah buktikan. Belum lagi keluhan-keluhan orang jual mengaji semua kayak begitu motifnya. Minum lagi. Nah yang kedua, yang nggak boleh semua orang kafir memilih pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam An-Nisa 144, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin di atas orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu mau membuat alasan bagi Allah untuk menghukummu? Di dalam surat Al-Imran 28 Allah SWT berfirman, La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Janganlah orang-orang beriman mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Barang siapa yang melakukan hal ini, falaysa minallahi fi syai', maka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah di dunia, terutama di akhirat. Yang ketiga, Al-Maidah 51, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Wahai orang yang beriman, jangan kau mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah pemimpin dari sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memilih mereka, maka akan digolongkan ke dalam golongan mereka. Faham? Faham? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan
buat orang-orang yang zalim. Ini diplesetin nih. Itu aulia itu teman bukan pemimpin artinya. Ya, dia cari-cari akal bagaimana supaya ini bukan penistaan. Kalau bahasa Arab teman itu sahib, singularnya sahib, pluralnya ashab. Singular sahib. Ente sahibi, lo teman gue. Antum ashabi, kamu semua teman saya. Aulia itu pluralnya daripada wali, singularnya tunggalnya wali. Wali itu adalah satu figur yang memiliki otoritas terhadap seseorang atau sebuah kelompok. Contoh, wali nikah. Wali nikah ini harus orang tua laki-laki, artinya yang punya hak memaksa, yang punya hak mendirect, yang punya hak otoritas penuh. Ini namanya wali. Aulia jamak daripada wali. Jadi kalau dia bilang wali artinya teman, itu jelas mereka mau menghindari, mau memutarbalikkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita memilih orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani. Saya mau tanya, babi hukumnya apa? Minuman keras hukumnya apa? Narkoba hukumnya apa? Kalau kita mengkonsumsi barang haram, tahu nggak sanksinya apa? Hukumnya apa tahu? Mau tahu? Selama barang-barang haram itu berada dalam darah kita, selama itu pula doa kita, sholat kita tertolak. Kalau babi itu, bir itu, narkoba itu masih berada dalam darah kita, selama itu sholatmu dan doamu tertolak. Begitu udah habis, baru sholat kita diterima lagi. Memilih pemimpin kafir haram apa tidak? Sanksinya jauh lebih berat daripada kita mengkonsumsi barang haram. Kalau minum-minuman yang haram, makanan haram, narkoba, babi, hukumnya itu tadi sanksinya. Gak diterima sholat kita, doa kita selama barang itu masih dalam. Tapi memilih pemimpin ada 3 label dari Allah, 4 label. 1 labelnya munafik, 2 fasik, 3 zalim, 4 kafir. Ini labelnya. Sanksinya 1, bahwa Allah bilang aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultana mubina, diazab oleh Allah. Yang kedua, walaysa minallahi fi syai', tidak dapat pertolongan dari Allah. Yang ketiga, wa may yadhurrukum fa innahu minhum, akan digolongkan ke dalam golongan mereka atau menjadi orang kafir. Ini sanksinya. Kenapa begitu berat sanksi memilih orang kafir dibandingkan dengan sanksi minum-minuman haram? Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena Yahudi dan Nasrani enggak pernah ridha, enggak pernah berhenti sebelum kamu umat Islam mengikuti agama mereka. Jadi dia punya agenda adalah memurtadkan umat Islam. Itu agenda mereka. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Allah. Bukan Nabi, bukan Habib Rizik, bukan Roma Irama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan tardu 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Contoh Andalusia dulu negara Islam, sekarang menjadi negara Kristen, Spanyol dan
Portugis. Dulu Andalus itu negara Islam. Karena adanya Islamofobia, memilih pemimpin sembarangan habis. Indonesia in progress, target untuk dimurtadkan. Gejala itu sudah nampak jelas. Ya. Nah, jadi dalam kasus ini saya selaku idola Anda, saya selaku Ketua Umum Partai Idaman menganjurkan untuk fokus kepada penistaan agama. Jangan melebar kepada hal-hal yang lain. Kenapa? Dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana firman Allah tadi, kita umat Islam wajib bersosialisasi dengan bangsa apapun, dengan agama apapun. Karena kafir itu ada dua, kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang berdampingan secara baik dan damai dengan kita. Itu harus diperlakukan seperti saudara sendiri. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang menyerang kita, yang merusak kita. Itu yang harus diantisipasi. Nah, jadi dalam konteks partai politik, kita hidup di Indonesia yang kita rugi. Makanya di sini Islam damai aman. Kita akan memberikan bukti kepada dunia internasional bahwa Islam itu dijamin memberikan kedamaian dan keamanan. Islam bukan teroris. Teror is a political matter, not a religion one. Bahwa teror adalah sebuah gerakan politik, bukan gerakan agama. Karena tidak ada sebuah agama pun di dunia ini termasuk Islam yang merekomendasikan terorisme. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardh faqannama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Melalui idaman kita akan buktikan Islam is not terrorist. Begitu juga Islam bukan pluralis, bukan anti kemajemukan. Tadi ayatnya boleh bacain. Ya Yohanes bla 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 bla, betul. Dan Islam juga bukan agama yang intoleran, anti perbedaan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin." Jangan sekali-kali kau menghina Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah, karena hal itu akan memungkinkan mereka menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi jaga tiga ini, ya. Jadi fokus dalam konteks trending topik sekarang. Kita umat Islam hanya menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum secara berkeadilan. Tuntutan kita adalah bahwa penista agama harus diperlakukan sebagaimana penista agama yang lain, yaitu ditahan, ditangkap. Jadi equality before the law, kesamaan di depan hukum, itu yang kita tuntut. Jangan melebar kemana-mana, jangan diadu domba, terutama internal umat Islam. Begitu ya, jangan diadu domba antar umat beragama, jangan diadu domba antar suku bangsa, antar etnis. Fokus kita adalah meminta pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil. Nggak boleh ada orang sakti di Indonesia. Nah, jadi itu fokusnya, ya, paham?
Oleh karena itu nanti tanggal 2 Desember ya, artinya tetap berpegang kepada itu. Tunjukkan ahlan masalah. Ini tadinya ketua DPC Idaman Selatan, sekarang posisi menggantikan Ustadz Lutfi Almarhum menjadi Wasekjen bidang agama di DPD Ustadz Anas. Ini terusin. Nah, jadi seandainya nanti 2 Desember jadi demo, pesan saya satu, berkostum putih, nggak pakai kostum lain, nggak pakai atribut lain, kostum putih. Satu, jaga akhlakul karimah. Kemarin itu 4 November, Masya Allah, itu demo terindah di dunia internasional. Kita nggak melihat yang namanya rumput rusak, kita nggak melihat yang namanya sampah bertebaran. Kalaupun ada setelah Isya itu bakar-bakaran, ternyata itu bukan dari kelompok yang mengadakan demo damai. Nah, jadi tetap kalau memang jadi nanti kesepakatan umat, laksanakan demo dengan satu misi saja, menuntut agar pemerintah menegakkan hukum secara adil, yaitu penjarakan Ahok. Itu aja kali. Nyanyi. Saya kepingin Anda hafal satu lagu. Pengen dalam rangka ukhuwah Islamiyah, ya. Alhamdulillah, ini kasus ini telah mempersatukan umat Islam. Kita lihat yang namanya NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Persis, Syiah, Wahabi, nyampur jadi satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ente mesti hafal lagu satu, ukhuwah Islamiyah. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Lagi, janganlah kita saling mengkafirkan. Coba lagi, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Janganlah saling mengkafirkan. Janganlah suka saling mengkafirkan. Lagi, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Janganlah suka saling mengkafirkan. Janganlah suka saling mengkafirkan. Oke? Lagi, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Janganlah suka saling mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Janganlah suka saling membid'ahkan. Apa ini ya? Baca kuno dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar.
benar yang gak sembahyang. Perbedaan yang tidak penting jangan masalahkan. Bina rasa persaudaraan bukan permusuhan. Uhuwah harus diwujudkan. Oke? Wahai itu Mas Sakur nih, wahai sendiri. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Pikirkanlah, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Janganlah sudah saling mengkafirkan. Sholat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Janganlah suka saling membid'ahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bangsa idaman Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.